Kita akan bersama-sama mendengar sabda Tuhan. Mari kita mohon pimpinan Tuhan di dalam doa. Mari kita berdoa. Pada saat ini kami hendak bersama mendengar sabda-Mu. Urapilah kami semua Bapa, agar kami dimampukan untuk memahami dan meyakini akan kebenaran sabda-Mu. Dan melalui sabda-Mu kami dipulihkan, kami tetap memiliki kekuatan pengharapan hidup sebagai anak-anak Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami memohon. Amin. Bapak, Ibu, saudara, serta anak-anakku yang dikasihi Tuhan, salam sahabat. Bacaan kita pada saat ini diambil dari surat 1 Korintus pasal 12 ayat 1 sampai 13. 1 Korintus pasal 12 ayat 1 sampai 13 yang demikian sabdanya. Sekarang tentang karunia-karunia roh. Aku mau saudara-saudara supaya kamu mengetahui kebenarannya. Kamu tahu bahwa pada waktu kamu masih belum mengenal Allah, kamu tanpa berpikir ditarik kepada berhala-berhala yang bisu. Karena itu aku mau meyakinkan kamu bahwa tidak ada seorang pun yang berkata-kata oleh Roh Allah dapat berkata, terkutuklah Yesus. Dan tidak ada seorang pun yang dapat mengaku Yesus adalah Tuhan selain oleh Roh Kudus. Ada rupa-rupa karunia, tetapi satu roh. Dan ada rupa-rupa pelayanan, tetapi satu Tuhan. Dan ada berbagai-bagai perbuatan ajaib, tetapi Allah adalah satu yang mengerjakan semuanya dalam semua orang. Tetapi kepada tiap-tiap orang dikaruniakan penyataan roh untuk kepentingan bersama. Sebab kepada yang seorang roh memberikan karunia untuk berkata-kata dengan hikmat, dan kepada yang lain roh yang sama memberikan karunia berkata-kata dengan pengetahuan. Kepada yang seorang roh yang sama memberikan iman, dan kepada yang lain Ia memberikan karunia untuk menyembuhkan. Kepada yang seorang roh memberikan kuasa untuk mengadakan mujizat, dan kepada yang lain Ia memberikan karunia untuk bernubuat, dan kepada yang lain lagi Ia memberikan karunia untuk membedakan bermacam-macam roh. Kepada yang seorang Ia memberikan karunia untuk berkata-kata dengan bahasa roh, dan kepada yang lain Ia memberikan karunia untuk menafsirkan bahasa roh itu. Tetapi semuanya ini dikerjakan oleh roh yang satu dan yang sama, yang memberikan karunia kepada tiap-tiap orang secara khusus seperti yang dikehendakinya. Karena sama seperti tubuh itu satu dan anggota-anggotanya banyak, dan segala anggota itu sekalipun banyak merupakan satu tubuh, demikian pula Kristus. Sebab dalam satu roh kita semua, baik orang Yahudi maupun orang Yunani, baik budak maupun orang merdeka, telah dibaptis menjadi satu tubuh, dan kita semua diberi minum dari satu roh. Demikian firman Tuhan pada saat ini dari 1 Korintus pasal 12 ayat 1 sampai 13. Saya memberi tema renungan pada saat ini yaitu karunia dan buah-buah roh. Dalam ibadah saat ini kita sedang merayakan turunnya Roh Kudus. Dalam mengenang peristiwa turunnya Roh Kudus atau Pentakosta ini, kita akan bersama-sama juga merenungkan
manifestasi atau perwujudan dari karya atau karunia Roh Kudus yang sudah dianugerahkan Tuhan bagi manusia. Kalau kita belajar dari surat 1 Korintus pasal 12 ayat 1 sampai 13 ini, Paulus menyebutkan ada 9 jenis manifestasi atau perwujudan dari karunia roh itu. Apa saja Bapak Ibu dan anak-anak serta saudara yang dikasihi Tuhan, 9 manifestasi atau perwujudan karunia itu. Yang pertama adalah berkata-kata dengan hikmat. Yang kedua, berkata-kata dengan pengetahuan. Yang ketiga, memberikan iman. Yang keempat, kemampuan penyembuhan. Yang kelima, kemampuan untuk mengadakan mujizat. Yang keenam, kemampuan untuk bernubuat. Yang ketujuh, kemampuan untuk membeda-bedakan macam-macam roh. Dan yang kedelapan adalah kemampuan bahasa roh. Dan yang terakhir, yang kesembilan adalah menafsirkan bahasa roh. Kalau Paulus menyebut minimal ada 9 jenis seperti ini menunjukkan bahwa manifestasi atau perwujudan karya Roh Kudus itu memang sangat luas. Dan tidak mungkin keluasan manifestasi Roh Kudus itu dimiliki oleh hanya satu orang. Artinya bahwa setiap manusia tentu hanya dikaruniai atau diberi kemampuan untuk menerima manifestasi roh itu hanya sebagian. Apa yang bisa kita renungkan dari bacaan ini? Yang bisa kita renungkan bahwa tidak mungkin satu orang mengklaim bahwa dia sudah begitu kepenuhan Roh Kudus sehingga semua manifestasi Roh Kudus itu ada di dalam dirinya. Ini menjadi perenungan bagi kita semua bahwa sesungguhnya kita yang sudah mendapatkan karunia Roh Kudus itu hanya mendapatkan sebagian. Itu berarti bahwa kita membutuhkan bagian yang lain. Bahwa kita membutuhkan sebuah kesatuan untuk bisa merasakan manifestasi Roh Kudus yang luar biasa itu. Bapak Ibu dan saudara, dari 9 yang disebutkan Paulus ini, Bapak Ibu memiliki karunia yang mana? Yang pertama, berkata-kata dengan hikmat, atau yang kedua, berkata-kata dengan pengetahuan, atau kekuatan iman, atau kemampuan penyembuhan, atau kemampuan bernubuat, kemampuan membeda-bedakan macam-macam roh, mampu berbahasa roh, mampu menafsirkan bahasa roh. Yang mana? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, atau jangan-jangan malah tidak ada satupun yang kita miliki. Pertanyaannya, Bapak Ibu, sebenarnya apa tujuan Tuhan mengaruniakan manifestasi roh ini kepada masing-masing jemaatnya? Kalau diumpamakan, karunia roh ini sebenarnya adalah alat untuk menghasilkan sesuatu. Karunia roh itu bukan tujuan yang hendak dicapai, tetapi karunia roh itu hanya sarana. Sebenarnya sarana untuk apa? Paulus dalam surat Galatia pasal 5 ayat 22 sampai 23 menyebutkan bahwa sebenarnya karunia-karunia roh ini membekali setiap manusia untuk apa? Untuk bisa menghasilkan yang namanya buah-buah roh. Jadi karunia roh ini adalah sarana untuk menghasilkan adanya buah-buah roh. Kalau tadi di dalam 1 Korintus pasal 12 ayat 1 sampai 13, Paulus menyebutkan 9 karunia roh, maka di dalam Galatia ini Paulus juga menyebutkan 9, yaitu 9 buah roh. Apa saja itu? Di antaranya adalah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran,
kemurahan, kebaikan, dan kesetiaan, kelemah lembutan, serta penguasaan diri. Bapak, Ibu, anak-anak dan saudara yang dikasihi Tuhan, dalam bersama-sama mengenang turunnya Roh Kudus, tentu kita akan berbahagia ketika kita mendapatkan karunia Roh Kudus yang oleh Paulus disebutkan minimal 9 itu. Sangat berbahagia. Tetapi karena itu adalah karunia, kalaupun kita berusaha untuk mendapatkan dan mengejarnya, dan ketika itu tidak dikaruniakan oleh Tuhan, maka sehebat apapun saya, Bapak, Ibu, dan saudara mengejarnya, saya dan Bapak, Ibu, serta anak-anakku yang dikasihi Tuhan tidak akan pernah bisa mendapatkannya. Mengapa? Karena itu adalah karunia. Sesuatu yang diberikan Tuhan bagi kita. Sedangkan, kalau buah-buah roh, itu adalah sesuatu yang harus memang dihasilkan oleh siapapun yang merasa bahwa di dalam dirinya sudah memiliki roh itu. Sehingga 9 buah roh ini mau tidak mau menjadi sesuatu yang harus diupayakan oleh saya, Bapak, Ibu, serta anak-anak yang dikasihi Tuhan. Sudahkah kita menghasilkan buah-buah roh itu? Ada 9. Kasih. Sudahkah hidup kita ini diwarnai dengan kasih? Orang-orang di sekitar kita merasakan kasih itu. Karena buah itu adalah lahir dan dilihat, dirasakan melalui kehidupan kita yang keluar, yang dirasakan oleh orang-orang di sekitar kita. Sukacita, sudahkah ada dalam diri kita buah seperti itu? Bahwa hidup kita dipenuhi sukacita, sehingga bisa menghadirkan sukacita itu juga bagi orang-orang di sekitar kita. Damai sejahtera, apakah dalam hidup kita sudah diwarnai damai sejahtera sebagai buah roh yang juga bisa dirasakan buah ini bagi orang-orang di sekitar kita? Kesabaran, apakah ketika kita bersama-sama memperingati turunnya Roh Kudus, kita dimampukan untuk semakin menjadi orang yang sabar? Kemurahan, menjadi orang yang semakin memiliki kemurahan. Kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Mari kita renungkan sabda Tuhan, bahwa ada banyak karunia sekaligus ada banyak buah roh yang bisa kita rasakan sekaligus kita hadirkan dalam kehidupan bersama kita. Mari kita peringati turunnya Roh Kudus ini dengan merasakan kuasa Roh Kudus yang hadir dalam hidup kita dan memampukan kita merasakan kuasa Roh Kudus ini. Bahwa sesungguhnya kita juga sudah dikaruniai roh itu. Dan bagi kita semua ditugasi untuk menghasilkan buah-buah roh itu. Karunia dan buah-buah roh. Selamat merasakan manifestasi roh dalam hidup kita. Selamat membagikan manifestasi roh itu bagi sesama kita dalam bentuk buah-buah roh. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Bapak, Ibu, saudara, anak-anakku yang dikasihi Tuhan, saat ini kita akan bersama-sama masuk dalam perjamuan untuk mengenang peristiwa turunnya Roh Kudus. Marilah kita mengarahkan hati dan bersyukur kepada Tuhan. Kita bersyukur karena Bapa yang Maha Kudus
senantiasa menyertai kita dan mengundang kita untuk mengambil bagian dalam perjamuan kudus ini. Saudaraku, ingatlah setiap kali kamu makan roti ini dan minum dari cawan ini, kamu memberitakan kematian dan kebangkitan Tuhan sampai Ia datang. Anak-anak yang dikasihi Tuhan, karena Allah itu Bapa yang baik dan kalian sudah menerima baptisan kudus, maka saat ini kalian boleh menerima perjamuan kudus. Supaya bisa ikut perjamuan kudus, kalian perlu terus belajar untuk mengetahui arti perjamuan kudus. Kalian perlu terus belajar bagaimana mengetahui arti perjamuan kudus secara khusus dan apa yang Tuhan minta dari kalian sesudah mengikuti perjamuan kudus. Yaitu yang pertama, senantiasa percaya kepada Tuhan Yesus sesuai dengan pengakuan iman orang tua ketika dulu kalian dibaptiskan. Yang kedua, bersedialah menerima pengajaran dari orang tua untuk memahami iman kepada Tuhan Yesus. Dan yang ketiga, terus belajar tentang iman kita sebagaimana tersedia dalam Alkitab, supaya pada saatnya nanti kalian bisa mengakui iman secara pribadi dalam pengakuan percaya atau sidi. Kiranya oleh anugerah Allah, perjamuan kudus ini menguatkan iman kita. Mari kita bersama-sama menaikkan doa Bapa kami. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan telah mengampuni dan mempersatukan kita. Oleh karena itu, marilah kita hidup dalam damai dan pengampunan. Damai Tuhan besertamu. Mari kita siapkan hati untuk bersama menerima roti dan anggur yang merupakan lambang persekutuan kita dengan tubuh dan darah Tuhan Yesus. Roti yang kita pecah-pecahkan ini adalah lambang persekutuan kita dengan tubuh Tuhan Yesus Kristus yang telah dikorbankan sebagai tebusan yang sempurna untuk membebaskan kita dari dosa. Dan anggur yang ditumpahkan ini adalah lambang persekutuan kita dengan darah Tuhan Yesus Kristus yang telah ditumpahkan sebagai tebusan yang sempurna
untuk membebaskan kita dari dosa. Terimalah, makanlah, dan minumlah. Makanlah dan minumlah sambil mengingat dan percaya bahwa tubuh dan darah Tuhan Yesus Kristus telah dikorbankan sebagai tebusan yang sempurna untuk membebaskan kita dari dosa. Makanlah dan minumlah. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur Bapa dalam ibadah pengenangan turunnya Roh Kudus ini. Kami boleh bersama-sama disatukan dalam perjamuan. Roti dan anggur yang menjadi lambang persekutuan dengan tubuh dan darah Tuhan Yesus. Kiranya menguatkan hidup kami untuk terus percaya akan karya pemeliharaan-Mu, sekaligus percaya akan karunia Roh Kudus yang Kau anugerahkan dalam hidup kami. Dan kami memohon, mampukan kami untuk mengeluarkan, menghasilkan buah-buah roh dalam kehidupan kami, dalam kehidupan bersama kami di tengah dunia ini. Terima kasih Bapa. Inilah doa syukur kami. Semuanya kami naikkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.